Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu fil ardi wa la fis samai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Qala Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, meminta berkah dengan syajar, pepohonan, pohon, atau hajar, batu, wa nahwihima, ada yang semisal dengannya. Di sini man bermakna syartiyah. Barang siapa yang berbuat seperti ini, apa hukumnya? Maksudnya begitu. Nah, siapa yang meminta berkah pada batu, mencari berkah pada batu atau pohon, apa hukumnya? Ini jawabannya tentunya musyrik, gitu. Jadi takdirnya man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima fa huwa musyrik, gitu. Siapa yang bertabarruk, mencari berkah pada pohon atau batu, ada yang semisal dengannya, maka dia adalah musyrik. Nah, ini maksud dari bab ini dan hubungannya dengan kitab tauhid jelas. Bahwa tabarruk itu dari kesempurnaan tauhid, seorang yang minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perbuatan atau amalan syirik. Tapi berkah tabarruk itu berasal dari kata al-barakah, yang bermakna kasratul khairi wa thubutihi. Banyak kebaikannya dan thubut, tetap begitu. Artinya kebaikan tersebut bersamaan dengan banyaknya tetap, tidak berpindah. Disebut dia kokoh di situ. Nah, dikatakan onta itu al-buruk, barokal ibil, onta itu buruk padanya. Ini dia ambil kata barokah. Ya, ini kalau onta tersebut duduk di situ, diam di situ, tidak bergerak-gerak. Itu asal makna barokah. Ya, begitu pula kalimat yang saya lupa tadi, pertanyaan namanya birkah. Ya, birkah ini artinya tempat berkumpulnya air. Nah, dikatakan birkah itu tempat berkumpulnya air karena air berkumpul di situ banyak dan tetap di situ, tidak kemana-mana airnya. Ini dia ambil dari kata barokah. Nah, jadi berkah mananya adalah banyak kebaikan yang banyak dan tetap di situ. Artinya, nah, kokoh, subut di situ kebaikannya. Jadi kalau seorang itu berberkah atau amalan itu berberkah, maksudnya amalan itu banyak kebaikannya dan tetap di situ berkahnya. Nah, sebut di situ. Adapun tabarruk, wazan tafaul, itu artinya talabul barakah, meminta berkah. Jadi bab man tabarruk yaitu siapa yang meminta berkah, meminta kebaikan yang banyak dan meminta agar kebaikan tersebut tetap pada dirinya, kokoh pada dirinya. Dia mintanya kepada syajar atau hajar atau yang semisal dengannya, maka ini adalah syirikan. Baik, sebelum membahas tentang bab ini, tentang hukum memberikan berkah atau meminta berkah kepada pepohonan dan batuan, di sini kita akan sebutkan dulu beberapa perkara yang berkaitan dengan berkah. Nah, karena adanya kerancuan dan talbis di kalangan masyarakat tentang masalah berkah ini. Tabarruk itu jenis tabarruk secara umum ada dua jenis. Ada tabarruk yang masyru', yang disyariatkan, dan ada tabarruk yang batil, yang merupakan kebatilan.
tabarruk yang merupakan tabarruk syar'i itu ada beberapa macam. Yang pertama, tabarruk dengan tempat-tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala atau enggak ya, sebelumnya dulu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa saya berkah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki berkah. Asal. Tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki berkah. Sehingga tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberikan berkah kepada makhluk yang lain. Karena asal yang memiliki berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat-ayat dan nusus Al-Qur'an dan Sunnah diterangkan dari dalil semuanya bentuk datang dalam bentuk ketika menyebutkan tentang berkah semuanya datang dalam bentuk bahwasanya Allah yang memberikan berkah. Seperti dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Tabaraka alladzi yang telah menurunkan Al-Furqan telah tabarak. Yakni dia tabarak itu adalah azimul khair, yang maha banyak kebaikannya dan kokoh kebaikan di situ berada. Nah, caranya tabarak. Yang maha banyak kebaikannya lagi kokoh kebaikannya. Oleh karena itu kata Syekh Fauzan, tidak ada seorang pun yang boleh bernama dengan nama tabarak. Termasuk nama khususan milik Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kalau bernama dengan nama seperti ini. Karena maknanya mengandung makna-makna yang sangat dalam dan luas. Nah, betul tabarakalladzii biyadihil mulku, di awal surah Al-Mulk. Nah, ini menunjukkan bahwa berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu asal. Nah, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan berkah kepada makhluk-makhluknya. Tapi asalnya berkah dengan Allah, kalau minta berkahnya kepada Allah. Demikian pula sama seperti syafaat. Allah kan kadang bisa memberikan atau Allah memberikan izin pada sebagian makhluknya untuk memberikan syafaat. Tapi asal pemilik syafaat adalah Allah. Oleh karena itulah kalau minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada makhluk. Makhluk juga cuma diberi. Maka kapan ada orang yang minta berkah kepada makhluk, maka sama hukumnya ada orang yang minta syafaat kepada makhluk, hukumnya syirik. Baik. Setelah kita paham ini, bahwasanya semua keberkahan atau keberkahan tersebut hanya harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa memberikan berkah sama sekali. Maka butuh dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberkahi beberapa perkara di antara makhluk-makhluknya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi amkinah, tempat-tempat. Memberkahi tempat-tempat. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid-masjid, memberkahi Ka'bah, memberkahi sekitar Masjidil Haram, memberkahi apa namanya? Ini jelas tempat-tempat. Ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman yang perlu dipahami di sini dalam masalah berkah. Misalnya Allah SWT mengatakan allati barakna haulahu. Ya Allah telah memberkahi sekitar Baitullah Al-Haram. Ini sekitar Ka'bah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ka'bah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya rumah tersebut, Ka'bah tersebut atau yang sekelilingnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nawawi, semua tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dikatakan berkah karena tempat tersebut mengandung kebaikan yang sangat banyak lagi, tetap kebaikannya. Orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nawawi seperti pahalanya seperti ribuan, 1000 kali sholat di luar Masjid Nawawi. Masjidil Haram lebih besar lagi. Itu kebaikannya, itu barakahnya.
Nah, jadi itu mana berkah. Jadi kalau memberkahi tempat, artinya tempat tersebut mengandung kebaikan yang banyak. Macam-macam. Kenapa sebab diberkahnya? Kadang dia diberkahi karena banyak pahalanya di situ. Kadang dia diberkahi karena manusia condong ke situ hatinya. Misalnya apa namanya? Masjidil Haram, orang condong hati ke situ, kaum muslimin dari seluruh berbagai negeri condong ke situ. Masjid kadang dikatakan dia diberkahi karena haram membunuh di situ atau lebih besar dosa pembunuhan ketika di situ. Hanya dia memiliki kebaikan dari tempat yang lain. Bukan yang diinginkan, jadi bukan maksud dengan berberkah di sini tempatnya, yaitu orang menggosok-gosokkan badannya di situ. Ke Masjidil Haram misalnya, atau mengambil tanahnya Mekah. Nah, kemudian dia pulang. Nah, ini bukan seperti ini berkahnya. Ini berkah yang batil. Nah, seperti orang-orang Syiah mengambil tanah Karbala, kemudian dia pulang, pada dia sujud di situ. Nah, jadi berkah tempat itu tidak bisa berpindah. Berkah tempat ya tempat yang berberkah. Bukan zat tanahnya, bukan zat lingkungannya. Iya. Tapi dia berkah karena Allah SWT memberikan kebaikan yang besar pada tempat tersebut. Jadi bukan dia berkah zatnya, ini tanahnya berkah, bisa diambil dibawa ke mana-mana, bukan. Tapi dia berkah karena adanya amalan-amalan atau adanya kebaikan-kebaikan yang Allah tanamkan padanya. Besar tempatkan pada tempat-tempat tersebut. Baik. Poin yang kedua, karena Allah SWT memberkahi zaman, azmina, waktu-waktu. Nah, waktu-waktu. Ramadan, hari-hari 10 hari pertama hari Dzulhijjah, Yaumut Tasyrik, Aidain, Fitr Idul Adha, dan lainnya. Ada berkah. Maksudnya berkah di sini adalah Allah SWT meletakkan padanya kebaikan yang besar, berupa pahalanya dilipat gandakan, kebaikan dosa-dosa diampuni, kebaikan potensi untuk berbuat kebaikan lebih besar. Ini berkah yang diinginkan di sini. Baik. Poin yang ketiga, Allah SWT memberkahi ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, seperti majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ta'lim, doa. Ini semua berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sebelumnya adalah berkah. Ibadah-ibadah sebelumnya adalah berkah. Contoh bentuk bentuk metode, misalnya makan berjamaah. Ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dia mulai makan dari tempat yang paling dekat. Atau misalnya dia menjilat jari-jarinya setelah makan. Ini semua dari bentuk-bentuk hayat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, karena Allah SWT memberkahi benda-benda, jasad-jasad tertentu. Allah memberkahi para anbiya, para nabi. Baik, para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berberkah. Bukan hanya berberkah karena kenabian mereka, tapi memang asal zatnya, tubuhnya itu berberkah. Makanya dibenarkan mencari berkah pada tubuh Nabi. Misalnya ada umatnya Nabi Musa, menyentuh kulitnya Nabi Musa untuk mencari berkah, dapatkan berkah dengannya. Atau umatnya Nabi Muhammad SAW, saya ma'aruf dalam kisah-kisah sahabat. Rasulullah kalau tidaklah beliau meludah, kecuali ludah beliau pasti sampai di telapak tangan salah seorang sahabatnya yang dicari berkah. Kemudian salah seorang sahabat pernah minum darah beliau, yang dengannya dia terlindung dari api neraka. Antaranya ada yang macam-macam, ada rambutnya, sampai sebagian dalam Sahih Al-Bukhari sampai tabiin pun masih memegang rambut Rasulullah SAW, masih ada pada mereka. Nah, cuman Allah alam, saya tidak ingat sekarang hukum tabarruk dengan bagian tubuh para nabi setelah mereka meninggal. Misalnya rambutnya sekarang masih ada, apa hukumnya? Nah, saya ingat di sini. Jelas, ketika mereka masih hidup berberkah. Nah, badannya. Adapun perkara-perkara yang berkaitan menyangkut dengan para nabi, nah, ini tidak berberkah lagi setelah para nabi meninggal. Misalnya pedangnya nabi,
jubahnya Nabi, perabotnya Nabi. Ini tidak ada berkahnya lagi setelah beliau meninggal. Nah, baik. Maka ini 4 barakah yang masyru', 4 berkah yang disyariatkan. Nah, tempat-tempat Baitullah, Ka'bah, batu, Hajarul Aswad, ini semua berkah. Tapi sekali lagi, berkah kalau dalam masalah tempat bukan berkah zatnya, tapi Allah menempatkan kebaikan pada benda tersebut, pada tempat tersebut. Sehingga tempat itu dianggap berkah. Nah, jadi bukan zatnya sehingga bisa dibawa ke mana-mana, batunya. Nah, katanya ada yang bawa batu kerikil dari Ka'bah, dari Mekah, katanya berkah. Kenapa? Katanya karena kencing onta saya di sana bisa jadi obat. Apalagi batu-batunya, kerikilnya. Nah, mesti jahil. Kencing onta obat, dokter memang yang membuktikan. Adapun kerikil jadi penyakit. Baik. Jadi dia mengkiaskan kalau kencing saja onta jadi diambil orang dijadikan obat, apalagi yang lainnya. Kan begitu. Baik. Jadi bisa dipindahkan. Kalau berkahnya berkah tempat, maka dia bisa dipindahkan, dibawa ke mana-mana. Kalau berkahnya berkah waktu, maka berlaku pada waktu tersebut saja. Tidak berlaku pada tempat yang lain, waktu yang lain. 6. Atau kalau berkahnya berupa awan-awan tertentu, ya, jangan amalan itu saja. 6. Atau amalannya pada benda atau jasad-jasad tertentu, seperti jasad para nabi. Jasad para nabi ini mengandung berkah padanya. Nah, ini 4 jenis ini. Ini semuanya adalah tabarruk yang masyru'. Adapun selainnya, maka ini masuk dalam kategori tabarruk yang batil. Misalnya dia bertabarruk pada benda-benda yang tidak datang dari sama sekali tentang hal tersebut. Sekali lagi, ingat tabarruk itu berkah itu Allah SWT menurunkan ke bumi. Dan tentunya perbuatan Allah menurunkan itu masuk dalam kategori nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Masuk dalam kategori nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan menurunkan berkah pada satu benda, berkah pada seseorang, berkah pada ini dan itu. Maka ini termasuk dari sifat Allah. Sama seperti Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan menetapkan sifulan begini, sifulan takdirnya begini. Itu kan sifat Allah semuanya. Itu perkara gaib. Maka demikian pula kalau kita mau menetapkan sesuatu yang berberkah, maka itu adalah perkara gaib, butuh dalil. Kita katakan, oh Ka'bah berberkah. Apa dalilnya? Ya ada. Dan Al-Quran disebutkan. Kita katakan para nabi itu berberkah. Apa dalilnya? Ada. Sekarang kalau dikatakan temboknya Ka'bah itu, temboknya Masjidil Haram, atau batunya zatnya, batu Hajar Aswad itu berberkah, maka tidak ada ini sama sekali. Hingga dia mau congkel batunya saya, dia pecah, diambil. Nah, sekali lagi kita katakan berkah pada tempat itu, berkah bukan karena zatnya, sehingga bisa dibawa ke mana-mana. Tapi Allah berkahi, dikatakan tempat itu berberkah, karena tempatkan kebaikan yang sangat banyak pada tempat tersebut. Nah, bukan karena zat benda tersebut atau tempat tersebut. Baik. Atau makamnya Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim di situ. Dia juga ikut berdiri di situ untuk mencari berkah. Tidak ada dalilnya. Nah, atau berziarah kubur untuk mencari berkah. Ini ada dalilnya. Termasuk tabarruk yang syar'i, tabarruk yang batil. Nah, kemudian tercontoh bersafar atau mengunjungi tempat-tempat yang punya hubungan dengan kenabian. Pada tiada dalil di situ. Misalnya ada seorang pergi berkunjung ke Gua Hira, atau ke Badar, atau ke Uhud untuk cari berkah katanya. Seperti sekarang kalau orang naik haji, ada turunnya itu keliling sebelum pulang ke negerinya. Ada tanya dulu Hira, Gua Sur, dikasih tempat-tempat pilihan mau kemana. Nah, itu ladang empuk bagi para penyembah benda-benda mati, untuk mencari berkah pada tempat-tempat tersebut katanya. Baik, ini semua adalah perkara-perkara atau tabarruk yang batil. Nah, begitu pula ada orang masuk di Ka'bah, kemudian sholat di tempatnya Rasulullah SAW sholat di situ. Nah, atau sholat di masjid Quba, datang ke situ sengaja ingin tabarruk di tempat sholatnya Nabi SAW, tempat sujudnya bukan masjidnya, tempat sujudnya.
Ini pun ada dalilnya. Nah, dan seterusnya. Ini semua dari bentuk-bentuk ya, atau bentuk tabaruk pada orang. Ya. Seperti tabaruk dari anggota tubuh. Orang tuanya, orang anggota tubuh neneknya. Nah, dengan masukkan dia masukkan anggota tubuhnya, jarinya misalnya ke air kemudian diminum. Yang paling parah, pernah saya dengar di Kalimantan sana, tabaruk dengan bekas duduknya seorang. Ada orang dianggap sebagai ulama di situ, tagut asli. Nah, dia kalau habis duduk ceramah, mengajar sifat 20, setelah berdiri, dia berdiri, orang ramai duduk di tempatnya. Gosok-gosok membentuknya di situ. Cara berkah. Yang lebih parah, ini nyata kejadian. Merokok, habis merokok dibuang, orang ramai-ramai merebut rokoknya. Cara berkah. Nah, ini ada. Ini semua dari bentuk-bentuk tabaruk yang batil, bahkan termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan pada Allah SWT tanpa keraguan. Baik. Adapun selain para nabi, maka tidak sabit satupun dalil ada jasadnya orang lain yang berberkah kecuali para nabi saja. Hanya para nabi yang jasad mereka berberkah. Adapun selain para nabi tidak ada dalilnya. Walaupun itu sahabat. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ada sahabat yang memiliki berkah, maka meninggal itu bukan jasad orangnya, tapi amalannya. Seperti perkataan Usaid bin Khudair ketika pertama kali ayat Tayammum turun, gara-gara Aisyah kehilangan kalungnya itu. Maka Usaid bin Khudair mengatakan, "Ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Bukanlah ini merupakan berkah pertama bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Maksudnya bukan keluarga Abu Bakar zat-zatnya berberkah, tapi ini amalan kalian ini. Kalian yang membuat, yang menyebabkan berkah turun, itu ayat Al-Quran. Tapi kalian menjadi penyebabnya. Maka disandarkan kepada kalian berkah tersebut. Baik. Tapi yang menjadi berkah itu adalah amalan-amalan para sahabat. Oleh karena itulah kata para ulama, semua muslim itu berberkah. Yaitu berberkah bukan karena jasadnya, tapi karena iman dan amal salehnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Berarti muslim juga punya berkah. Seorang muslim punya berkah. Tapi yang meninggal di sini dengan berkah bukanlah tubuhnya, tapi seorang muslim karena keislamannya, keimanannya, amal salehnya. Baik. Maka kita katakan semua muslim itu memiliki berkah. Tapi sekali lagi bukan berkah zat, tapi dia berkah amal, berkah amalan. Nah, berberkah seorang muslim berberkah karena Islam imannya, seperti perkataan Nabi Isa, "Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Ini dengan iman, amal saleh, mengajarkan ilmu. Walaupun jasad Nabi Isa juga berberkah. Nah, baik. Kemudian dikatakan di sini bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk, yakni mencari berkah pada pohon-pohon dan batu-batu. Ini jelas ya, sudah menunjukkan tabarruk yang batil karena ada ini sama sekali. Pohon A pun dia, batu A pun dia. Ada yang semisal dengannya. Kalimat nahwihima semisal dengannya ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari kesyirikan atau kesyirikan tersebut bukan kalau minta berkahnya pada pohon dan batu saja. Kalau selain dari pohon dan batu tidak syirik, tidak. Tapi kalimat nahwihima artinya masuk juga semuanya. Masuk juga seluruhnya. Selain batu dan pohon, semua kalau dicari berkah pada tidak adanya, maka masuk dalam kategori syirik. Baik. Cuma disebutkan batu dan pohon karena ini banyak-banyak, kebanyakannya, ya kan? Orang kuburan, batunya kuburan, digosok-gosok. Ada orang tidak hamil-hamil, mempunyai anak, digosokkan kemaluannya di kuburan agar hamil.
Nah, ini batunya. Pohon pun demikian. Gantung-gantung, ini dikasih kelambu pohonnya, pohonnya dikasih kelambu, kira berkah. Itu asal. Maka disebutkan di sini pohon dan batu karena ini kebanyakannya. Kalau tidak, maka semua orang-orang, tempat-tempat, waktu-waktu, kalau dicari berkah pada yang tanpa dalil, maka masuk dalam kategori ini, syirik. Orang cari berkah pada orang yang sudah meninggal, atau walaupun dia masih hidup selain para nabi, syirik. Karena berkah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Nah, dan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW itu memiliki banyak sembahan. Tempat mereka mencari berkah. Kadang mereka mencari berkah pada patung-patung yang merupakan batu, atau kadang pada tanahnya kuburannya, tanah kuburan, atau pada gambar-gambar pohon-pohon atau tempat-tempat tertentu, lembah-lembah tertentu yang mereka anggap angker, atau mata-mata air tertentu. Seperti yang sekarang ada dilihat lain-lain tidak berkah. Ada pohon tulisannya Allah, pohon berwarna tulisannya Allah, tidak berkah itu. Ada ikan lauhan, terus di situ di zikirnya Allah, kan berkah ini. Dan seterusnya. Pokoknya kalau ada aneh-aneh, mirip-mirip apa bau-bau Islam, berkah. Ini mirip dengan gaya orang musyrikin di zaman dahulu. Nah, jadi secara umum semua apa saja tanpa dalil, kalau dicari berkah padanya pada dalil tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah berkah, maka hukumnya adalah bab ini, yaitu minal musyrik, termasuk dari orang-orang musyrikin, walaupun tentunya syiriknya berbeda-beda. Nah, orang yang mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya syirik. Hanya saja syiriknya itu berbeda-beda. Sekarang syirik akbar dan sekarang syirik akbar. Nah, kapan syirik akbar? Sama seperti mirip dengan tamimah tadi, gantungan-gantungan itu, jimat-jimat. Kalau dia meyakini benda itu yang mendatangkan berkah, meyakini pohon itu, batu itu, orang itu, tempat duduknya itu, bekas minumnya itu, si fulan, apa saja tanpa ada diyakini itu yang mendatangkan berkah, maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Sama seperti kalau diyakini tadi benda-benda gantungan-gantungan itu yang menyelamatkan dia, mungkin syirik akbar. Kalau diyakini bendanya lah yang mendatangkan berkah, ini syirik akbar merupakan perlakuan dari agama Islam. Tapi kalau dia hanya menjadikannya sebagai sebab, artinya Allah mendatangkan berkah tapi lewat benda ini, orang mendatangkan berkah tapi lewat kiai ini, Allah mendatangkan berkah tapi lewat kiai ini, Allah mendatangkan berkah tapi lewat keris ini, atau apa saja benda-benda tanpa dalil, maka ini hukum syirik akbar. Karena dia tetap meyakini Allah yang memberikan berkah, tapi dengan sebab yang wahmiyah, sebab sekedar sangkaan saja, tidak syariat, tidak pula kauni. Nah, jadi hukumnya rinciannya sama seperti rincian jimat-jimat itu. Sekarang syirik akbar maupun atau syirik akbar, tergantung keyakinan dia apa. Kalau dia yakini bendanya, maka ini hukumnya syirik akbar. Kalau dia yakini Allah tapi lewat sebab benda itu, maka ini hukumnya syirik akbar. Baik. Dan jangan antum berpikir bahwasanya ketika orang musyrikin misalnya mencari berkah pada batu-batu, jangan antum pikir mereka ini bodoh-bodoh, masa batu. Ya kan? Sudah tahu batu ini masa dicari berkah padanya. Nah, tidak. Mereka mencari berkah pada batu-batu pohon tertentu karena meyakini, sekali lagi karena meyakini adanya ruh orang saleh di situ. Sama seperti mereka menyembah patung-patung, menyembah bintang-bintang, matahari, bulan, karena mereka meyakini adanya ruh orang saleh di situ, makanya mereka menyembah. Kalau tidak, maka mereka tahu itu batu, kayu, untuk apa disembah batu dan kayu? Mereka tahu itu, kan begitu. Bukan orang bodoh mereka. Menyembah patung dan mujarab sekedar batu dan kayu disembah, tidak. Tapi mereka meyakini adanya ruh orang saleh dalamnya, makanya mereka menyembahnya. Baik.
dan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari ibadah yang sangat besar. Jadi sarankan ini. Baik. Termasuk dari ibadah yang sangat besar. Oleh karena itu para sahabat tertanam pada diri mereka perkara ini. Maka ketika mereka melihat ada orang-orang yang minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegur. Lihat ketika ada seorang sahabat yang masuk atau seorang tabi yang masuk ke kuburnya Nabi, ke lubang kuburnya Nabi, ingin sholat di situ, cari berkah. Ditegur sama cucunya Rasulullah SAW, anaknya Al Hasan. Nah, begitu pula ketika Umar bin Khattab melihat ada orang yang ramai-ramai sering duduk-duduk untuk cari berkah di bawah pohon itu yang pertama kali terjadi di Baitur Ridwan di situ, di bawah pohon. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Nah, orang-orang, kenapa yang dia itu tidak menghormati Nabi itu. Umar bin Khattab melihat orang kumpul-kumpul itu senang di situ, Pak Sudar duduk, walaupun mungkin bukan untuk cari berkah. Sekarang senang duduk di situ karena ada tempat bersejarah istilahnya. Umar perintahkan untuk potong. Nah, begitu pula beliau juga yang pernah berkata kepada Hajar Aswad, "Inilah alamu innaka hajaran la tanfa wa la tadur, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Sungguh saya tahu engkau itu wahai Hajar Aswad hanya sebuah batu. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula memberikan mudarat. Nah, seandainya Rasulullah SAW saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu. Nah, dan beliau pula lah atau Ibnu Umar anak beliau, ketika ada orang senang untuk sholat di Masjid Quba, walaupun misalnya jaraknya masih jauh, dia usahakan agar bisa sampai itu sholat. Nah, walaupun sudah lewat waktu, artinya sudah lewat awal waktu, lihat sampai itu sholat. Maka beliau berkata, jangan kalian berbuat seperti itu. Siapa yang pas waktu sholat, dia kebetulan berada di Masjid Quba, dia sholat di situ. Tapi siapa yang masuk waktu sedangkan dia tidak berada di situ di Masjid Quba, maka dia sholat di tempatnya, jangan ditunggu di sana. Nah, ini semua hirs para sahabat yang menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu ke arah kesyirikan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, kita dalam ayat yang pertama yang beliau bawakan. Kita baca bersama matanya. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 22. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alaikumud dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Bagaimana pendapat kalian wahai orang musyrikin tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya? Apakah bagi kalian anak laki-laki sedangkan untuk Allah anak perempuan? Sesungguhnya itu kalau begitu merupakan pembagian yang curang. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, wa Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa wahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwab famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwab kama lahum dhatu anwab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladzi nafsi bi yadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun atarkabunna sunana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Dari sahabat Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, yakni pada saat perang Hunain, yaitu kala di antara perang-perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yaum Hunain. Nah, atau enggak? Kayaknya di perang Hunain beliau kaum muslimin dikalahkan di sini. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Dan kami ketika itu masih dekat dengan zaman kekafiran. Ini kami baru-baru masuk Islam, kata Abu Waqid. Sedangkan orang-orang musyrikin itu mereka memiliki sebuah sidrah, pohon bidara. Mereka itikaf, berdiam di sekitarnya, dan mereka menggantung pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Pohon bidara tersebut. Iya. Mereka namakan pohon bidara tersebut Datu Anwat. Pohon yang memiliki anwat. Anwat itu gantungan-gantungan. Karena mereka menggantung pedang-pedang mereka. Orang musyrikin menggantung pedang-pedang mereka sebelum berperang untuk cari berkah. Nah, makanya dinamakan Datu Anwat. Pohon yang punya gantungan-gantungan. Maka ketika keluar pada perang Hunain, kami melewati pohonnya orang musyrik itu, yang begitu sifatnya, yang punya gantungan-gantungan. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon yang punya gantungan-gantungan. Sebagaimana mereka punya pohon yang punya gantungan-gantungan. Maka Rasulullah telah menjawab, Allahu Akbar. Sesungguhnya ucapan kalian ini merupakan sunnah-sunnah. Ini sunnah orang-orang musyrik terdahulu, orang kafir terdahulu. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tadi telah mengucapkan seperti ucapannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh. Dalam ayat yang pertama disebutkan dalam surah An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Baik. Al-Lata itu sebuah batu yang putih yang disembah oleh ahli Taif. Ini Lata. Jadi Lata di takhfif, diperingan taknya, tidak ditasydid Lata. Dan bisa juga dibaca ditasydid taknya, dibaca Lata. Nah. Itu dibaca oleh Ibnu Abbas, bacanya Lata. Kalau dibaca Lata di tasydidnya, maka ini sebenarnya nanti akan datang penjelasannya. Ini diambil dari nama, diambil dari seorang yang soleh, yang dulu kerjanya dia menumbuhkan yalutus sawit. Dia yalutuk, menumbuk as-sawit, biji-bijian, kemudian diberikan makan pada orang yang haji ketika itu, dari kalangan orang-orang musyrik. Ketika dia meninggal, orang merasa berjasa padanya karena dia memberikan makan orang yang berhaji. Akhirnya orang itikaf di kuburannya. Nah, dinamakan Lata. Jadi dari kata yalutuk, menumbuk. Kalau Al-Lata ini mereka pernamakan untuk batu. Dia diambil dari kata Allah, mustaknya. Mereka mengambil dari kata Allah, ya, dari kata Allah. Nah, dan ini adalah bentuk tahrif dan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Uzza mereka ambil dari nama Allah Aziz. Manat mereka ambil dari nama Allah Al-Mannan. Itu pun kalau hadisnya sahih. Mannan. Baik. Nah, dan ini terdapat kurang ajaran bagi dari orang musyrikin. Sudah mengambil nama Allah Subhanahu wa taala, pohon diperlakukan seperti itu, diperuntukkan untuk sembahan-sembahan. Itu pun dalam siga muannas. Kalau Aziz itu nama untuk laki-laki, mudzakkar. Muannasnya Uzza. Sudah ambil namanya Allah, dibuat lagi dalam bentuk perempuan, pohon diperuntukkan untuk sembahan-sembahan mereka. Nah, mungkin di antara karena keyakinan mereka meyakini bahwasanya sembahan-sembahan tersebut adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, dari Lata di peringan tanya Lata. Nah, ini nama sebuah batu yang putih yang besar
sembahan ahlu Taif. Dan tidaklah batu ini dihancurkan kecuali setelah Banu Saqif masuk Islam. Yang ketika itu Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah yang beliau menghancurkan batu tersebut. Nah, dan batu ini di atasnya ada rumah. Ada rumah. Dan memiliki sadanah, tirai-tirai. Dan dia punya penjaga. Jadi batu besar, di atasnya ada rumah-rumah, kemudian ditutupi tirai lagi seluruhnya. Kemudian ada menjaga. 6. Sekarang ada rumah-rumah tertentu, rumah-rumah yang dianggap angker, rumah-rumah sengaja dibuat sebagai tempat penyembahan, tempat simpan sajen di situ. Ini banyak, biasa di kuburan itu ada rumah-rumah bangun dari bambu, kadang sekarang dari semen. Ini semua masuk. Baik, adapun Uzza, dia adalah batu, juga warnanya putih disebutkan, bukan ya? Uzza dia sebuah pohon, pohon. Bertempat di antara Makkah dan Taif. Dan ini merupakan sembahannya orang-orang Quraisy dan Banu Kinanah. Jadi beberapa pohon yang merupakan sembahan orang Quraisy dan Banu Kinanah, yang mana dia dulunya merupakan satu buah pohon. Itu apa ini samurat? Kemudian pohon tersebut memiliki tirai-tirai juga. Dan padanya ada seorang wanita dukun, penyihir. Perempuan yang merupakan dukun yang melayani orang-orang yang datang ke pohon tersebut untuk apa saja yang merupakan perkara-perkara kesyirikan. Dan ini dihancurkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Kata Rasulullah SAW mengutus beliau ke sana. Beliau patahkan pohon tersebut dan membunuh orang-orang yang berada di situ. Dan ini asalnya beliau mimpi. Beliau mimpi melihat tempat ada 6 Uzza di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin memperistirahatkan saya dari si Uzza itu? Maka Khalid bin Walid berangkat. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan tauhid. Nabi SAW, dan ini menunjukkan terhadap tanda kesempurnaan tauhid seorang, yaitu belum merasa aman, belum merasa tenang, tidak enak hatinya kalau masih ada kesyirikan dia lihat. Kemudian saya berlalu melihat ada orang datang kuburan ini, santai berlalu saja. Yang penting bukan saya. Ini masih kurang taksir pengaruh tauhid dalam dirinya. Jadi harus start dadanya tidak tenang melihat adanya kemungkaran kesyirikan seperti itu. Maka ada yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mau memperistirahatkan saya dari Uzza ini? Maka Khalid bin Walid berangkat dan memotong pohon dan membunuh orang-orang yang ada di situ. Kalau dia pulang, maka Rasulullah mengatakan, irji fa innaka lam tasna'u syai'an. Kembali kamu lagi ke sana. Sesungguhnya kamu belum berbuat apa-apa. Baru sekedar pohon, menebang pohon. Maka beliau pun pulang. Ternyata dia melihat maka beliau pun dilihat oleh orang-orang yang berada di situ. Maka mereka lari ke bukit. Kemudian dia melihat pada seorang wanita yang nasyir. Itu apa yang nasyirah? Dia berbuat sesuatu pada rambutnya dalam keadaan telanjang.
Dan inilah yang dikatakan dukun tadi. Maka beliau pun membunuh perempuan tersebut. Nah. Kemudian setelah itu beliau kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan tilkal Uzzah. Wanita itulah Uzzah. Nah. Tapi ini tidak bertentangan dengan penamaan terhadap perempuan tersebut karena perempuan itu memang letaknya di situ. Nah, dia melayani orang-orang yang datang ke perempuan tersebut. Maka bisa dikatakan itu adalah Uzzah. Baik. Nah, dan di sini perintah Rasulullah mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa, karena si perempuan itu belum mati, belum dibunuh. Karena yang namanya pohon asalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang memegang peran penting dalam Uzzah itu dalam masalah pohon itu adalah perempuan itu. Dukun tersebut dia yang melayani orang-orang. Makanya walaupun pohonnya ditebang, tapi kalau perempuannya masih hidup, tetap akan berlanjut. Makanya Rasul mengatakan kamu belum berbuat apa-apa. Nanti setelah dibunuh perempuan tersebut baru beliau tenang. Nah, adapun Manat, ini juga merupakan batu. Nah, dikatakan dia Manat karena banyaknya darah yang dituangkan padanya untuk mengagungkannya. Ini darah sembelihan tentunya. Dan ada yang mengatakan diambil dari nama Allah Al-Mannan. Terletak antara Makkah dan Madinah. Ini sembahannya miliknya suku Hudail dan Khuza'ah. Nah, dan suku Aus dan Khazraj yang dulunya orang-orang Ansar sebelum bersatu, mereka mengagungkan dan mulai ihram hajinya dari sini. Orang musyrik Aus dan Khazraj dulu ketika mau pergi haji, maka mulai ihramnya dari Manat ini. Nah, karena dia tempatnya antara Madinah dan Mekah. Baik. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Kemudian disifatkan ketiga perkara ini, Lata, Uzza dan Manat disebutkan bahwa dia itu adalah ukhra. Ya, ini maknanya bahwa saya pegangan kalian, penyembahan kalian di sisinya, atau kalian mengalirkan darah padanya, ini hanyalah ukhra. Ukhra yakni mutaakhirah, terlambat. Dikatakan dia ukhra karena disifatkan dia damimatan haqirah, hina lagi rendah. Nah, hina lagi rendah. Nah, jadi ukhra artinya hina lagi rendah. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga itu? Yang kalian menyembah di situ, menuangkan darah di situ, menyembah di situ, dan sifatnya semua itu adalah ukhra, yaitu hina lagi rendah. Tiga perkara ini, batu-batu tersebut dan pohon-pohon tersebut, ini adalah hina lagi rendah. Baik, hubungan bab dengan ayat jelas ya, karena bab menyinggung tentang mencari berkah pada batu dan pohon. Adapun batu diwakili oleh siapa tadi? Lata dan Manat. Adapun pohon itu Uzza. Nah, pohon. Dan ayat ini asalnya berbicara tentang syirik akbar. Tapi kenapa digunakan oleh beliau untuk berdalilkan dalam masalah syirik akbar? Karena tabarruk ini hukumnya adalah syirik akbar. Kecuali kalau dia yakini benda itu yang mendatangkan berkah, maka syirik akbar. Nah, kenapa beliau berdalilkan dengan ayat syirik akbar untuk syirik akbar? Nah, masalahnya telah berlalu, kita terangkan bahwasanya semua dalil-dalil untuk syirik akbar juga dalil untuk syirik asghar. Nah, kalau syirik akbar batal dengan ayat itu, maka lebih lagi dari syirik asghar, jadi batal lagi. Nah, jam berapa? Jam berapa? Ini hadis setelahnya, ini punya banyak kandungan faedah di sini. Insyaallah akan kita bahas ke depan.
Apakah cukup mengulurkan jilbab sampai di dada sesuai dengan yang disebutkan dalam surah An-Nur? Mohon penjelasan tentang mengulurkan jilbab sampai ke dada. Nah, sebelumnya dalam ayat itu dikatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin. Hendaknya mereka menurunkan khumur mereka, khimar mereka sampai ke jiyub dada mereka. Khumur itu bukan jilbab. Paham ini? Jadi jangan dipahami jilbab sampai dada, karena khumur itu bukan jilbab. Jilbab itu ada bahasa Arabnya jilbab juga. Jalabib. Wal yudnina, kalau jilbab itu dalam Al-Qur'an ayat yang lain wal yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini kalau jilbab. Adapun yang sampai dada itu khumur, bukan jilbab. Khumur itu sesuatu yang diletakkan di kepala. Jadi kalau diletakkan di kepala, kalau yang disuruh datang turunkan sampai ke dada, otomatis wajahnya tertutup, kan begitu. Makanya para ulama menjadikan ayat ini akan wajibnya cadar, khimar dari ayat ini. Karena kalau dari khimar disuruh sampai ke dada, ya otomatis wajah tertutup. Nah, dan kalau menafsirkan khimar dengan jilbab, ini penafsiran yang salah. Adapun jilbab dalam ayat yang lain yang kita bacakan tadi, jilbab diturunkan ke seluruh tubuh mereka. Nah, bagaimana kalau seorang lelaki membersihkan kemaluan dengan menggunakan tisu dan sejenisnya pada saat buang air kecil, dilakukan hendak akan salat? Karena kalau apabila tersentuh air, maka dia terasa kencing-kencing, sementara dia sedang salat. Terasa ya. Nah, kalau dia misalnya menggunakan hal tersebut, tisu, 3 potong dan terus memenuhi syarat-syarat istimar, maka syah, tidak masalah. Walaupun ada air, teranggap syah. Dikatakan apa apabila seorang masih mendapati Rasulullah sementara dia masih kecil, usia 7 sampai 13 tahun, dan Rasulullah wafat sementara dia masih kecil pula dan mendapati zamannya tabi'in? Apakah sahabat atau tabi'in? Tergolong tabi'in. Walaupun dia masih menyusui, hidup di zaman Nabi dan melihat Nabi, maka ini termasuk sahabat. Makanya karena ukuran yang sahabat itu adalah melihat Nabi. Nah, melihat Nabi. Allah. Apakah Imam Ahmad generasi tabi'in? Bagaimana dengan Imam Bukhari? Imam Ahmad itu di bawahnya atba'ut tabi'in. Dia sudah di generasi imam-imam sudah. Imam Ahmad. Nah, kalau yang masuk dalam generasi 3 golongan yang terbaik itu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Dia masih masuk. Karena Imam Syafi'i pernah meriwayatkan, Imam Syafi'i yang sudah masuk, yang Malik saja. Malik, Abu Hanifah. Malik pernah meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nafi tabi'in, berarti yang Malik tabi'ut tabi'in. Sedangkan yang Malik ini, Imam Ahmad tidak bertemu dengan Imam Malik. Dia hanya bertemu dengan Imam Syafi'i. Berarti Imam Ahmad lagi di bawah lagi. Nah, adapun Imam Bukhari ya di bawahnya lagi Imam Ahmad. Kalau Imam Bukhari di bawahnya lagi Imam Ahmad. Jadi tidak dapat. Beliau hanya sekedar imam-imam dari kalangan imam kaum muslimin. Dan termasuk dalam 3 generasi pertama. Apa yang benar? Mencukur komit atau cuma menipiskan atau mencukur pinggir-pinggirnya? 6. Mencukur habis dan menipiskannya dua-duanya boleh. 6. Qasus syarif. Qas itu artinya cukur tapi tidak sampai habis. 6. Karena diperintahkan dikatakan ahliq. Ini gundul, artinya cukur sampai habis. Ini boleh dua-duanya. Kalau sekedar mencukur pinggir-pinggirnya, ya tergantung apa yang dia ingin. Nah, apakah dosa besar atau dosa kecil kalau berpakaian isbal? Dosa besar, ancamannya neraka. Dan semua dosa-dosa yang diancam dengan neraka itu pun dosa besar. Ma asfal minal kabaini minal izar fa fin nar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki berupa kain, maka tempatnya di dalam neraka. Kenapa pada dalam terjemahan ayat Al-Quran menggunakan kata kami dalam bahasa Indonesia jamak? Tolong dijelaskan. Tidak, dalam bahasa Arab pun seperti itu.
Dalam bahasa Arab kami itu bisa bermakna saya sendiri, dan bisa juga saya dan bersama saya. Itu bahasa Arab. Nahnu. Makanya Allah nahnu inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan adzikr. Kami itu Allah, sendirian Allah. Untuk mengagungkan dirinya. Kan begitu. Begitu pula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti itu juga. Kami bisa bermakna saya dan selain saya, bisa juga saya sendiri. Ya. Nah. Kami mohon maaf atas gangguan. Nah, padahal cuma dia sendiri yang berbuat misalnya. Atau menurut pendapat kami, menurut hemat kami, padahal dia sendiri. Nah, jadi tidak ada bedanya. Bagaimana dengan orang yang terkena angin, lalu ia kentut-kentut. Setiap kali ia habis berwudu, ia kentut dan ia hendak sholat. Ia hilangkan dulu itu, baru pergi sholat. Pokoknya kalau sedang sholat keluar lagi, batal sholat lagi, wudu lagi. Nah, ada orang yang menjadi gila karena semangatnya mencari berkah dari tempat-tempat aneh. Apa yang menyebabkan dia menjadi gila? Dan apakah bisa disembuhkan? Kalau bisa bagaimana caranya? Kalau menyebabkan apa yang menyebabkan dia jadi gila ya, kita harus merasakan itu yang dirasakan. Kita bisa tahu sebabnya. Nah, cuman banyak biasanya karena siapa sajalah perkaranya. Sebagai hukuman atau bukan dia mencari-cari berkah itu bukan merupakan sebab. Iya. Tapi itu merupakan ukubah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dia. Nah, kalau dia merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berat untuk disembuhkan. Ya, minta kepada Allah kesembuhannya, karena Allah yang menurunkan siksaan tersebut. Karena dia berbuat seperti itu. Nah, tapi lihat saja, namanya penyakit, kadang dari sisi kedokteran bisa. Nah, ruqyah pun bisa, tidak masalah. Laksanakan semua bentuk pengobatan sepanjang syar'i dan dibenarkan. Saya punya keluarga yang selalu mengunjungi tempat-tempat aneh dengan tujuan untuk mencari berkah. Bahkan ia mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk menyadarkan dia. Nah, ini termasuk perkara yang memang melanda kaum muslimin di zaman ini, termasuk musibah yang besar. Nah, dan ini termasuk perkara yang sulit karena sudah berhubungan dengan orang soleh. Maka syubhat yang paling besar itu yang paling sulit ditentang orang-orang adalah masalah orang soleh. Dan sebab terbesar orang musyrik tidak mau meninggalkan kesyirikannya karena dengan syubhat orang soleh. Makanya memang tidak ada yang bilang mudah itu menyadarkan orang seperti ini. Berat. Sama seperti orang terikat dengan hizbiyah. Dia terikat dengan walinya. Berat itu. Nah, maka jalan ditempuh jalan-jalan syar'i. Kalau dia tidak bisa menjelaskan misalnya dengan dari dia bawakan kaset-kaset yang berkaitan dengan hal tersebut, atau majalah-majalah yang menerangkan Nabi Khidir telah meninggal, atau berkaitan dengan dicari dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dalam kitab apa dapat dijumpai pembahasan yang berkaitan dengan makanan yang halal dan yang haram? Di Kitabul At'imah dan Asyribah. Dalam kitab-kitab fikih, Bulughul Maram misalnya, ada Kitabul At'imah, Kitabul Asyribah ada. Nah, bagaimana jika seorang diberi zakat fitrah sementara orang tersebut tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, dan ia belum sempat memberikannya pada orang yang berhak untuk mendapatkannya hingga berakhir bulan Ramadan? Apakah ia memberikannya di bulan lain atau menunggu Ramadan berikutnya baru ia menurunkan zakat tersebut pada yang berhak menerima? Ini di mana ini? Di Brunei Darussalam? Kalau di Indonesia tidak ada, terlalu mudah kalau mencari orang miskin. Masa tidak ada didapatkan? Baik. Jadi cari. Kalau tidak, dia kasih pindahkan ke negeri lain, ke daerah lain. Saya rasa masih terbanyak orang miskin di Makassar. Atau kalau tidak, diarahkan ke tempat-tempat pondok-pondok pesantren. Ini kata ulama boleh. Kalau di dalam pondok pesantren tersebut ada orang miskinnya. Tapi kalau orang pesantrennya pesantren elit, orang kaya semua ya enggak. Ini pesantrennya ada orang miskin dalamnya, jadi dia arahkan ke pesantren.
kemudian sudah masuk dalam kategori itu. Nah, masuk kategori tersebut. Kalau betul-betul tidak ada ya dipindahkan ke tempat lain, dipindahkan ke daerah lain itu terus. Nah, tidak bisa ya, kita bantuan pada amil, tolong kirim ke daerah sana. Itu fungsi amil. Nah, jadi tidak ada istilah diundur atau diserahkan pada orang yang tidak berhak. Tidak boleh diserahkan pada orang yang tidak berhak, apapun alasannya. Bagaimana hukum orang yang mencium tangan seseorang yang dianggap atau alim, dianggap ulama dengan niat mencari berkah padanya? Dan bagaimana jika hanya mencium saya tanpa niat mencari berkah padanya? Saya jelaskan, tubuh orang-orang selain para nabi dari yang berberkah. Kalau dia cium untuk cari berkah ini bid'ah. Bahkan masuk dalam kategori syirik. Atau dikatakan syirik kecil ini hukumnya seperti ini. Kalau itu pun kalau dia meyakini Allah yang memberikan berkah lewat tangan orang soleh ini. Nah, tapi kalau saudara mencium saja tanpa niat, maka tidak bermasalah. Ada, cuman dihindari tangan. Seperti para ulama satu yang lainnya kalau bertemu, jidatnya, pipinya. Nah, bagaimana menentukan masa adat haid yang setiap bulannya berubah, mundur 5 atau 4 hari dari bulan-bulan sebelumnya? Setiap bulannya berubah. Nah, kalau seperti ini keadaannya dia berubah terus. Misalnya sekarang anggaplah tanggal 30. Bulan depan kurang 4 jadi 26. Bulan depan kurang lagi. Terus tetap, maka di sini artinya dia tidak punya adat. Dia tidak punya adat. Caranya dia pakai cara tamyiz, yaitu bedakan darah. Kalau darahnya merah ya kapan mulai darah hitam keluar, mulai di situ hitung haid. Hitung berapa hari biasanya. Misalnya dia hitung 7 hari ya, dia punya adat 7 hari. Pas keluar warna hitam pertama kalinya, dia hitung mulai hitung sampai 7 hari. Hitung 7 hari. Nah, setelah 7 hari bukan teranggap haid lagi. Nah, ini kayaknya dia cuman tidak punya adat haid dari sisi awalnya yang berubah. Adapun durasinya kayaknya tetap, ya kan? Misalnya kalau dia punya durasi haid tetap, cuma waktunya yang berpindah-pindah, maka dia lihat kapan warna hitam mulai keluar, dia mulai hitung durasinya. Nah, tapi kalau durasinya juga berbeda-beda, nah ini butuh pendalaman lebih lanjut. Nah, dia lihat secara tamyiz saja, bedakan darahnya satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kalau hanya awal waktunya yang berubah-ubah, tapi durasinya tetap, ini agak mudah. Tinggal dilihat yang mana darah hitam yang pertama keluar, mulai di situ dihitung. Apa maksud dari surah Al-Kafirun ayat 6? Apakah hanya ditujukan pada orang-orang kafir? Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau saya menafsirkan, din yang diinginkan itu bukan agama tapi amalan. Jadi lakum bagi kalian amalan kalian dan bagi saya amalan kalian. Walaupun di sini ayat tertuju untuk orang kafir, maka bagi kalian amalan kalian kejelekan kalian, bagi saya amalan baik saya. Tapi bisa saja diperuntukkan untuk secara umum. Ada orang berbuat kebaikan, baik kamu, amalan baik kamu. Nah, ada orang berbuat bidah, baik kamu kejelekannya. Nah, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari konteks lafaz. Nah, tapi kalau dari sisi umum, orang-orang ulama yang menafsirkan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama kalian, kita tidak saling mencampuri misalnya, maka sebagian ulama mengatakan ini ayat mansukh, terhapus hukumnya dengan ayat perang. Tidak boleh lagi dibiarkan ada orang beragama lain selain Islam. Kalau sebelumnya ayat ini awal-awal Islam, yang dikatakan saya beragama selain Islam silakan, bagi saya agama saya, bagi kamu agama kamu, itu dulu. Setelah turun perintah untuk berperang, maka tidak berlaku lagi ayat ini. Yang ada hanyalah harus masuk Islam, kecuali kalau mau bayar upeti, itu saja. Nah, jadi tidak ada toleransi lagi dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seorang muslim mendoakan saudaranya yang muslim yang telah meninggal? Ya bagus. Kalau sholat jenazah itu apa orang di gereja? Mendoakan itu kalau sholat jenazah. Bagaimana jika kita mengajar Al-Quran di suatu tempat, tapi kita digaji, boleh kita terima? Tidak masalah.
itu haknya dia. Tapi jangan dijadikan syarat. Kalau dijadikan syarat, kapan terlambat uang gajinya berhenti mengajar. Ini bahaya kalau gitu. Apakah termasuk tempat ini berkahi? Tempat di dalam Masjid Nabawi yang dikenal dengan nama Raudhah. Apakah doa yang sahih pada saat keluar dari Islam? Nah, dengan nama Raudhah. Kalau Raudhah saya tidak tahu, yang jelas butuh dalil. Kalau ada dalilnya kita katakan iya, kalau tidak ada dalilnya kita katakan tidak. Tinggal dalil. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada tentang masalah itu. Doa yang sahih pada saat keluar dari WC, tidak ada doa yang sahih. Jadi semua kegiatan itu ada doanya. Belakangan ini di lingkungan tempat tinggal saya ramai dibicarakan tentang adanya tuyul. Menurut warga, tuyul ini bekerja pada malam hari dan mengambil sedikit demi sedikit uang mereka. Dan antara warga ada yang berkeyakinan bahwa untuk mengamankan uang tersebut maka hendaknya disimpan dalam Al-Quran. Apakah perbuatan tersebut dibenarkan? Bagaimana solusi menurut Al-Quran dan Sunnah dalam mengusir dan menangkal tuyul tersebut? Baik, ini tadi kalau menyimpan uang dalam Al-Quran sama seperti menjadikan Al-Quran sebagai menolak mudarat. Jadi itu hukumnya tidak boleh. Ya, Al-Quran dijadikan sebagai dompet. Bagaimana caranya? Menghinakan Al-Quran kalau begitu. Baik, tidak boleh seperti itu. Solusinya diruqyah rumahnya. Kalau memang betul-betul ada, bukan sekedar bukan pencuri, betul-betul ada, maka diruqyah rumahnya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menutup pintu dengan baca Bismillah, karena syaitan tidak akan membuka pintu yang terbuka. Nah, terus dari cara-cara syar'i. Apakah boleh berkumpul antara sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan pada suatu tempat, misalnya kamar kos teman, dalam rangka mengerjakan tugas kalian, tugas kuliah atau membahas tentang masalah dunia, tapi tanpa hijab, bahkan hingga malam hari? Apa yang mau ditanyakan ini? Nah, keharaman jelas, sudah bertingkat-tingkat, berlipat-lipat ganda sudah keharaman. Bagaimanakah menjadi imam tetap di satu masjid dengan digaji? Kalau gajinya dari Baitul Mal, tidak masalah. Tapi kalau dari dana pribadi atau sumbangan untuk masjid, wallah alam, kayaknya tidak bisa. Dari Baitul Mal atau dari itu muadzin, imam seperti itu hukumnya. Allah alam. Dari Baitul Mal dan untuk masjid bisa. Adapun dari uang pribadi tidak bisa. Uang pribadi tidak bisa. Kalau untuk masjid itu bisa ya. Nah, untuk masjid, saya sumbangan untuk masjid. Sepanjang sumbangannya untuk umum, saya disumbangan pokoknya untuk masjid ini. Tapi kalau semuanya untuk pembangunan tidak boleh diarahkan ke situ. Untuk pembangunan harus. Tapi kalau dia misalnya mutlakkan penyumbangnya ini untuk masjid apa saja, ya, insya Allah boleh. Atau kita boleh menonton acara TV seperti komedi yang penuh kebohongan. Kemudian kita tertawa akibat pelecehan yang lahir dari saling menghina dan kebohongan antara orang. Ini sama tadi pertanyaannya. Ini orang bodoh, sudah tahu bohong, dia tantang juga. Mau dibodoh-bodoh ke? Kalau orang dibodoh-bodohi karena tidak tahu, dia sering dibodoh-bodohi ya, mungkin. Yang sudah tahu, ya masih mau dibodoh-bodohi juga. Baik, apa hukum onani disebabkan sudah kebiasaan sehingga berat ditinggalkan seorang? Saya mulai billah. Karena menganggap daripada menzinahi orang lebih baik murtad diri sendiri. Bagaimana solusinya padahal belum bisa menikah? Baik, ini dalil yang kacau. Daripada menzinahi orang lebih baik murtad diri sendiri. Nah, ini baik. Kalau seperti ini, solusinya tinggal satu, menikah saja. Solusinya tinggal satu, menikah. Adapun belum bisa menikah, saya yang belum bisa menikah. Buktikan dulu. Baru bisa lihat belum bisa atau tidak. Syaratnya menikah cuma satu.
istitol ba'ah, sanggup untuk ba'ah. Ba'ah ada beberapa penafsir di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kemampuan dari sisi materi, ada yang mengatakan kemampuan dari sisi kemampuan untuk berhubungan. Dan pendapat yang kedua ini yang paling kuat. Itu kapan seorang sudah sanggup untuk berhubungan, maka sudah syah dia untuk menikah. Ini diperintahkan dia untuk menikah kalau memang sudah sanggup. Jadi materi, ukuran materi bukan merupakan syarat. Bahkan Allah berfirman, "In kanu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau mereka yang menikah itu adalah orang yang miskin-miskin, Allah yang mencukupi mereka dengan keutamanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktikan saja. Kita banyak orang yang menikah dalam keadaan miskin. Nah, tapi ya tidak ada sampai dikatakan mati kelaparan. Apa hukumnya jika kita bekerja di perusahaan atau kantor non-muslim? Sepanjang dia bisa mempertahankan keagamannya, tidak membuat dia lalai dari kewajibannya saat waktu misalnya tidak terlambat, dan dia merasa aman dari agamanya di situ, tidak terfitnah dan lain-lainnya, maka tidak masalah. Walaupun lebih utama dia mencari tempat orang muslim, karena bagaimanapun juga ada bentuk ketundukan kepada dan menghinakan dirinya di hadapan orang non-muslim, dan tentunya dia lebih utama dan lebih mulia daripada yang memiliki perusahaan tersebut. Bagaimana hukumnya memberikan sumbangan kepada orang Nasrani yang sementara berobat karena sakit dan mengingat bahwa Nasrani tersebut ekonomi lemah? Tidak masalah. Bagus kalau seperti itu, bisa. Mudah-mudahan hal tersebut bisa melembutkan hatinya. Baik, Allahu a'lam. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.